Pagi, Pak. Kali ini kita lanjutkan ya dengan yang namanya laporan operasional ya pada PSAP 12 ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang namanya laporan keuangan konsolidasi ya. Nah, ini adalah laporan operasional. Nah, jadi laporan operasional atau disebut dengan LRA ya. Laporan operasional itu ada dikategorikan pada di laporan realisasi anggaran dan juga di LO ya. Nah, jadi laporan operasional itu isinya berupa realisasi anggaran ya. Jadi nanti realisasi anggaran menghasilkan selisih lebih penggunaan anggaran ya. Apa artinya selisih lebih penggunaan anggaran? Yaitu penggunaan anggaran ya dalam hal ini antara ya yang dianggarkan ya dengan yang direalisasi ya itu terjadi kelebihan ya, maka dikatakan dengan silpa ya. Sedangkan SIPA ya, selisih kurang ya penggunaan anggaran. Itu terjadi karena apa? Ya disebabkan karena antara realisasi ya dengan yang dianggarkan itu melebihi kurang ya, melebihi dari yang dianggarkan. Nah, itu dikatakan dengan SIPA ya. Jadi masuk pada laporan perubahan saldo anggaran lebih ya. Ya, kemudian juga LO ya. LO akuntansi dalam hal ini meliputi meliputi yang terdapat pada salah satu pos laporan keuangan yang bernama laporan operasional ya. Jadi laporan operasional terdapat di mana itu ya. Nah, jadi laporan operasional ini itu menghasilkan surplus dan defisit ya, surplus dan defisit. Surplus dan defisit LO ya, artinya pendapatan ya kan dengan belanja gitu ya. Apabila pendapatan melebihi dari belanja maka dikatakan dengan surplus ya. Sedangkan yang dikatakan dengan defisit apabila pendapatan lebih rendah dibanding belanjanya ya, dikatakan dengan defisit. Nah, jadi masuk ke mana? Ya masuk ke laporan perubahan ekuitas ya. Jadi mengurangi ekuitas kalau terjadi defisit. Kalau terjadi surplus maka meningkatkan ekuitas ya, meningkatkan ekuitas. Nah, itu dampaknya ya, pengaruhnya. Jadi pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya ya pada tanggal transaksi dan diungkapkan di mana? Di catatan atas laporan keuangan. Nah, itu ya. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang dan jasa antara lain hibah dan barang wujud barang, barang rampasan dan juga jasa konstruksi gitu ya. Jadi bisa berupa barang, hibah ya, atau juga barang rampasan atau juga jasa konsultasi ya. Nah, dikatakan dengan apa tadi ya? Transaksi pendapatan maupun juga beban ya. Pembiayaan tidak diperhitungkan ya dalam perhitungan surplus dan defisit LO ya. Pembiayaan nggak masuk ya. Karena apa? Karena transaksi pembiayaan tidak terkait ya dengan operasi pada periode pelaporan. Nah, kenapa dia transaksi pembiayaan tidak terkait? Ya karena transaksi pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Nah, jadi dalam salah satu penerimaan dan pembiayaan itu tidak masuk ya di dalam perhitungan ya. Perhitungan surplus dan defisit hasil dari pendapatan dan beban ya. Nah, itu. Nah, jadi secara legal ya. Secara legal itu masuk dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 24 ya tahun 2005 tentang laporan kinerja keuangan ya, dan juga di PP 71 akuntansi basis aktual ya, di mana LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional. Nah, jadi seluruh kegiatan operasional entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya ya. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, ya, kehematan, perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, ya, kemudian juga memprediksi pendapatan LO yang akan diterima ya untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode yang mendatang ya, dengan menyajikan laporan secara komparatif.
Nah, ya. Peningkatan ekuitas bila surplus atau juga operasional dan penurunan ekuitas bila terjadinya defisit ya. Nah, jadi dikatakan dengan LO tadi itu tadi ya. Ada pendapatan LO ya dan juga ada beban LO. Nah, itu ya. Jadi kalau dia pendapatan LO seperti apa? Adanya hak pemerintah, ya, ada diakui sebagai penambahan ekuitas. Kemudian dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali, ya. Kemudian juga penurunan manfaat ekonomi, potensi jasa dalam periode pelaporan, ya. Kemudian menurunkan ekuitas, kemudian berupa pengeluaran konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, ya. Sedangkan kegiatan non operasional ya sifatnya tidak rutin, ya, termasuk surplus dan defisit dari penjualan aset non lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang. Nah, kemudian yang dikatakan dengan pos luar biasa adalah bisa berupa pendapatan ya, atau juga bisa berupa beban yang bukan dari ini ya, yang bukan dari beban operasi gitu ya. Jadi di luar itu masuklah dia sebagai pos luar biasa ya. Tidak diharapkan terjadi ya, atau bukan yang rutin ya. Kemudian di luar kendali ya. Kemudian sifat dan jumlah yang diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini dikatakan dengan struktur laporan operasional ya, baik dari sisi pendapatan, ya dari sisi beban, ya dari sisi kegiatan non operasional atau juga pos luar biasa ya. Nah, jadi di situ bagaimana pengakuannya, bagaimana mencatatnya, bagaimana mengungkapkannya, bagaimana mengklasifikasikannya. Nah, untuk mengakuinya yaitu pada saat timbulnya hak ya. Jadi ada hak untuk menagih. Berarti masih diutang aja, itu kan hak ya. Jadi kalau dia adanya pendapatan pada LO ketika diakui sebagai hak, maka diakui ya. Atau juga pada saat direalisasi ya. Jadi pada saat haknya saja sudah diakui, apalagi realisasi begitu ya. Kapan dicatat? Ya dicatat ya itu berdasarkan pada azas bruto gitu ya. Jadi azas bruto ya nilai keseluruhannya ya dicatat ya. Dan diungkapkan bagaimana? Ya diungkapkan di laporan keuangan pada pos yang namanya catatan atas laporan keuangan ya. Kemudian klasifikasinya bagaimana? Ya klasifikasikanlah di kelompok pendapatan ya. Itu dikatakan dengan akuntansi pendapatan pada LO ya. Nah, kalau beban bagaimana diakuinya? Ya, beban itu timbul pada saat kewajiban. Ya, jadi belum dibayar pun belum ada realisir menjadi kas diakui sebagai kewajiban. Ya. Kemudian terjadinya konsumsi aset. Ya. Kemudian terjadinya penurunan manfaat. Ya. Nah, itu pengakuannya. Ya. Pencatatannya bagaimana? Ya, penyusutan dapat dilakukan dengan metode garis lurus, saldo menurun, dan juga unit produksi. Ya. Kemudian pengungkapan. Ya. Jadi beban didasarkan pada klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian juga klasifikasinya bagaimana? Klasifikasi ekonomi. Ya. Ada yang mau diskusi? Silakan, boleh kita diskusi ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya, kalau berkaitan dengan mata uang asing. Nah, di sini kan transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam rupiah. Jadi harus dikonversi ya, harus dikurskan. Itu ya. Baik itu dolar ya, baik itu ringgit, semuanya harus dirupiahkan dulu. Ya, dikurskan. Dengan kurs mana? Ya, yaitu dengan kurs tengah Bank Indonesia ya. Kemudian tersedia dana dalam mata uang asing ya. Jadi transaksi dalam mata uang asing ya digunakan kurs tengah. Nah, jadi kalau misalkan kalau bicara kurs ini kan beda-beda ya. Beda-beda dia. Siapa yang punya dolar gitu kan. Jadi kalau bicara kurs, maka kita bicara siapa pengguna ya. Jadi kalau kita kurs bank Mandiri ada gitu kan. Kurs bank BNI ada gitu kan. Kemudian kurs ya orang lain gitu kan, kurs money changer juga ada kan. Maka kurs money changer itu nggak sama dia dengan kurs Bank Indonesia kan, pasti dia cari untung. Nah, maka kan orang motifnya menguasai dolar itu memegang dolar ya, atau memegang euro gitu kan, itu motifnya adalah ya motif ingin mendapatkan keuntungan ya kan. Makanya ada akhirnya dipilihlah kurs tengah Bank Indonesia ya, atau bank sentral. Nah itu berapa sekarang $1 ya? Kalau
Kalau di pasar ya katakanlah 14.200 gitu ya. Tapi kalau di aspek provider lain misalnya kurs menurut PayPal, ya, kurs menurut Zenbi. Nah itu kan beda-beda ya nilainya ya. Tergantung mereka yang menetapkan karena mereka kan membeli kan, beli kurs gitu kan. Beli kurs di mana pasti mereka nggak mau rugi gitu kan. Nah, itu. Jadi semuanya harus dikonversi ya pakai mata uang asing, pakai kurs tengah Bank Indonesia ya. Nah, kalau misalnya tidak tersedia dengan dalam mata uang asing bagaimana? Ya, jadi mata uang asing dibeli dengan rupiah dan dicatat berdasarkan pada saat kurs transaksi ya. Jadi mata uang asing dibeli dengan mata uang asing lainnya dicatat dengan menggunakan kurs transaksi. Nah, jadi itu ya, bisa kurs transaksi, bisa juga kurs tengah ya. Nah, jadi jurnalnya bagaimana? Nah, tadi kan mengakuinya aja pada saat hak klaim aja udah diakui kan, berarti kan piutang ya. Nah, jadi apalagi realisir menjadi kas. Nah, kalau dia masih diakui dalam bentuk misalnya sudah diterbitkan surat ketetapan pajak SKP ya. Ya, maka SKP kita punya pendapatan, potensi pendapatan, tapi belum diterima kan. Ya, maka dikatakan dengan piutang. Ya, misalkan apa ya? PPRD ya, Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah gitu kan. Nah, mereka kutip ya pajak restoran, pajak hotel ya. Ketika mereka sudah menetapkan SKP, ya maka mereka sudah punya hak klaim yang namanya piutang ya. Piutang pajak restoran ya, piutang pajak hotel, ya kan piutang yang lainnya, pajak PAD ya. Dan diakui pendapatan. Nah, itu ya. Jadi ini pengakuan akrual namanya. Ya, kemudian pajak diterima oleh negara 300. Maka di jurnal lah, diutangnya tadi debit, maka di kredit ya. Pada saat tanggal neraca, ya kalau misalnya belum dibayar nggak ada ya, nggak ada di jurnal. Jadi yang dicatat itu ketika ada transaksi ya. Beban begitu juga ya. Jadi udah diakui lah pengakuan bebannya. Maka dikatakan beban langganan dan utang ya. Karena akan mau dibayar, berarti kan terutang ya. Nah, kalau misalnya belum dibayar ya nggak ada jurnalnya. Ya kalau transaksi non operasional ya ketika dicatat sebagai surplus maka di debit kas, kredit aset, kreditnya surplus. Nah ini keterkaitannya. Jadi dalam laporan keuangan yang namanya surplus dan defisit tadi masuk ke mana sih? Nah masuk ke ekuitas ya. Jadi masuk ke ekuitas. Dari ekuitas masuk ke mana? Ke neraca. Ya dari neraca ya kemudian juga di LRA masuk ke mana? Ya di LRA masuk ke saldo anggaran lebih. Nah ini harus dihafal ya. Harus dihafal mekanisme apa ya? Mekanisme dari antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan, dengan laporan keuangan lainnya ya. Nah, itu. Ada yang mau diskusi? Silakan. Silakan. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya. Ya, kita masih ada pertemuan lagi ya minggu depan ya. Iya Pak. Ya, masih ada ya. Sekali lagi. Kenapa deh? Tinggal minggu depan Pak. Tinggal minggu depan ya. Baiklah. Jadi minggu depan kita lanjutkan modul 13 dan modul 14 ya. Karena tinggal 2 PSAP lagi. Ya, jadi materinya kita habiskan minggu depan. Nah ini sisanya di dua pos itu ya. Baik, ada yang mau bertanya atau diskusi silakan. Menyangkut tugasnya juga boleh. Silakan ya. Oh, masih ada ya modul 17 ya. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan nih. Biasanya ini kan kalau ada akhir-akhir tahun tuh kan biasanya belanja pegawai kan mulai menipis ya. Kadang kan udah harus direncanakan lagi untuk pengadaan biaya selanjutnya. Jadi misalnya kalau misalnya akunnya itu kalau belum diambil dari biaya-biaya yang masih ada sisa anggaran, apakah itu nanti bakal jurnalnya ke beban gaji atau dibuat tak terduga ya?
Ya, kalau dia masih ada sisa penggunaan anggaran berarti kan silpa terjadi. Misalnya apa ya, belanja alat tulis kantor gitu kan. Nilainya 50 juta gitu kan dianggarkan. Lantas realisasinya 44 juta. Ya, kenapa terjadi selisih itu ya? Disebabkan ya apa gitu ya? Ada beberapa pos belanja yang nggak direalisasi. Ya, jadi beberapa pos belanja yang tidak direalisasi ya karena dalam hal ini laporan keuangannya adalah laporan keuangan semesteran gitu kan. Maka selisihnya di semester 1 ya maka menjadi silpa ya kan di semester 1 maka akan digunakannya di perubahan penyusunan anggaran ya. Jadi sisanya masuk kepada di semester 2 ya. Nah, kalau misalkan tersisa lagi bagaimana? Nah, itulah menjadi silpa tahunan. Nah, jadi itu yang namanya mekanisme apa ini ya? Mekanisme pengelolaan anggaran ya. Jadi di situ di laporan keuangan ya, itu dikenal jadi bukan laporan keuangan kuartalan, bukan laporan keuangan tribulanan ya, tetapi laporan keuangan semesteran ya pada pada lembaga sektor publik ya. Itu dia. Nah, karena ada topik yang lainnya, maka coba kita bahas mengenai PSAP 13 ya, mengenai BLU ya, Badan Layanan Umum. Nah, jadi yang dikatakan dengan BLU ini ya pada PSAP ya. Nah, ini dia tersaji gitu ya, tersaji sebagai berikut penyajian laporan keuangan di PSAP 13 ini dengan laporan keuangan BLU ya, Badan Layanan Umum. Ada 100 di PSAP 1 ya, itu ada kalau kita buka di PSAP-nya ada 115 paragraf. Kemudian yang membahas mengenai LRA-nya 6 paragraf, ya, mengenai laporan perubahan saldo anggaran lebih 3 paragraf, ya, membahas neraca ada 42 paragraf. Jadi paragraf yang terbanyak nih, ya, neraca ya. Di LU ada 9 paragraf, di laporan arus kas 3 paragraf, ya, laporan laporan perubahan ekuitas 3 paragraf. Ya. Nah di PSAP 13 ini, ya, ya jadi tambah banyak ya, 126 paragraf, LRA-nya dibahas 35 paragraf. Nah ini diresumekan ya pada materi ini. Nah, inilah yang namanya format laporan keuangan BLU. Ya. Jadi Badan Layanan Umum, nah, tujuan laporan keuangan, tanggung jawab laporan keuangan, komponen laporan keuangan, struktur dan isi, sampai pada tanggal efektif. Nah ini ya. Jadi di paragraf 8, BLU itu adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau juga jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. Ya. Jadi Badan Layanan Umum namanya. Dan melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Nah itu misi utamanya ya. Nah di paragraf kedua, Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas mengelola keuangan. Ya artinya terpisah dari induknya. Jadi bisa dia mandiri ya. Mengelola pendapatan dan belanja, ya, mengelola kas, ya, mengelola utang piutang, mengelola investasi, pengadaan barang dan jasa, kemudian kesempatan untuk mempekerjakan tenaga di luar mempekerjakan tenaga profesional dan juga memberikan kesempatan imbal jasa sesuai dengan kontribusinya. Nah, itu karakteristik dan juga kelebihan dari BLU ya. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik anggaran antar prodi maupun juga BLU ya. Dan jadi untuk BLU ini dalam penyusunan laporan keuangannya entitas pelaporan itu ada di paragraf 6 ya. Ya, kemudian juga entitas akuntansi, ya, kemudian juga kondisi umum ya. Tujuan laporan keuangannya apa? Ya, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi posisi keuangan. Ya. Jadi yang 7 itu tetap ya. Apa itu yang 7 itu? Pertama adalah laporan posisi keuangan atau disebut dengan neraca ya. Yang kedua LRA ya, laporan realisasi anggaran. Yang ketiga itu adalah laporan perubahan ekuitas ya, LPE. Kemudian SAL ya, saldo anggaran lebih. Kemudian apa? Laporan arus kas.
ya LAK, ya, dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, itu. Kalau khususnya bagaimana? Tujuannya kan? Tujuannya adalah menyiapkan informasi untuk pengambilan keputusan. Ya, keputusan apa? Akuntabilitas pelaporan, ya, dan juga sumber daya kepadanya. Nah, jadi tanggung jawab penyusunan laporan keuangan BLU berada pada pimpinan BLU, ya. Nah, ini. Dan 7 pos inilah ya yang dilaporkan. Jadi kalau di tingkat kabupaten kan sama ya, 7 pos ini ya. Jadi di BLU punya 7 ini. Lantas apa bedanya BLU dengan OPD? Nah, kalau dia di OPD itu kan hanya 5 ya. Nah, tapi kalau di BLU itu ada 7. Maka kelebihan dari BLU itu ya. Jadi tidak ada yang namanya kalau di OPD kan laporan perubahan saldo anggaran lebih dan ekuitas nggak ada ya, tapi yang lainnya ada. Nah, itu bedanya. Kemudian struktur dan isinya, periode pelaporan keuangan BLU disajikan setahun sekali ya. Oke, ya. Kemudian juga di paragraf 17 laporan BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan. Ya, nah ini semuanya. Kemudian strukturnya nih ya, ada pendapatan RA, ya belanja, surplus dan defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan bisa lebih kurang pembiayaan anggaran. Ya. Pendapatan BLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke kas negara merupakan pendapatan negara ya, atau juga pendapatan daerah. Kemudian BLU diberikan fleksibilitas dalam mengelola pendapatan. Ya. Nah, jadi kalau kabupaten itu BLU apa? Contohnya rumah sakit ya, RSUD. Nah, itu RSUD itu adalah BLU ya. Makanya di rumah sakit itu ya, bisa dia kontrak dokter gitu kan, setahun, 2 tahun gitu kan, tanpa menjadikan mereka PNS, ASN gitu kan, atau perawatnya atau tenaga administrasinya itu kadang bukan ASN ya, tapi pegawai BLU. Tapi dalam hal itu merupakan bagian dari pelayanan yang ada di rumah sakit ya, pelayanan yang ada di satu kabupaten. Kemudian pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian khusus pendapatan dari KSO kerjasama operasi diakui berdasarkan azas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan ya bagian pendapatan yang merupakan hak mitra ya. Jadi setelah dikeluarkan hak mitra ya, diakuilah pendapatan BLU. Misalnya apa? Rumah sakit umum daerah mengelola parkir. Nah, itu kan parkir dipercayakan pada pihak ketiga, PT. Gitu kan. PT-nya mengelola parkir 1 tahun menghasilkan 500 juta misalnya kan. Nah, dari 500 juta di situ pendapatan BLU-nya berapa? Misalnya 40%. Jadi 40% dari total biaya dari pendapatan parkir diakui sebagai pendapatan lainnya ya oleh rumah sakit ya atau BLU. Kemudian pendapatan LRA dan BLU diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya. Ya. Jadi pendapatan yang bersumber dari layanan, pendapatan layanan yang bersumber dari hasil kerjasama, dan juga pendapatan dari hibah. Pendapatan hibah berupa barang dan jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Ya. Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan BLU disahkan oleh unit yang punya fungsi bendahara. Klasifikasi ekonomi untuk BLU yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan juga belanja modal. Penerimaan pembiayaan pada BLU diakui pada saat kas yang diterima BLU disahkan oleh unit yang punya fungsi bendahara umum. Jadi ini isi dari paragraf 44, 45, ya kan, 46. Isi paragraf 47, selisih kurang antara penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam pembiayaan itu. Ya. Selisih lebih atau kurang dengan realisasi pendapatan RA dan juga penerimaan dan pengeluaran pembiayaan satu periode dilaporkan sebagai silpa ya. Kalau dia kurang, tapi kalau lebih namanya silpa ya. Kalau kurang namanya sikpa ya.
Nah, ini kita lihat ya, bagaimana yang namanya laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi, formatnya ya, saldo anggaran lebih awal, ditambah penggunaan saldo anggaran, berapa silpa, berapa koreksi, berapa lain-lain, dapatlah saldo akhir. Ya. Nah, kalau neraca itu isinya ya, kas, investasi, piutang, persediaan, investasi, aset tetap, aset lainnya, sampai pada ekuitas. Ya. Nah, ini isinya neraca. Kemudian, kalau yang namanya neraca juga itu ada dana kas belu yang bukan milik belu, diakui sebagai kas dan setara kas. Misalnya apa? Dana titipan, ya. Misalnya uang jaminan, gitu kan. Masuk orang ke rumah sakit berobat, gitu kan, minta uang jaminan. Ya 2 juta, 3 juta ya, simpan, deposit. Maka kategorinya bukan pendapatan belu, tapi diakui, ya. Kemudian kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN atau juga APBD, ya. Investasi permanen pada BLU antara lain berbentuk penyertaan modal. Laporan operasionalnya ini isinya. Ada pendapatan, LO, ada beban, surplus dan defisit, kegiatan non-operasi, ya pos luar biasa, surplus dan defisit. Ya. Kemudian pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan pada azas bruto. Ya, kemudian laporan operasional ya ada dalam hal pengakuannya ketika hak timbul atau juga adanya sumber daya ke entitas ya. Artinya sudah terima kas misalnya atau sudah terjadi piutang ya. Kalau dia sudah terjadi piutang namanya hak timbul ya. Kalau sudah diterima kas menjadi aliran sumber daya ke entitas. Nah, jadi situ tergantung jenis pendapatannya ya pada saat aliran sumber dana entitas ya. Kemudian diakui juga perizinan ya. Jadi pada saat diterimanya kas oleh pemerintah pada saat wajib bayar pengajuan permohonan izin ya. Nah, itulah ya. Oke. Silakan ada yang mau kita diskusikan untuk BLU ini. Ya, kalau tidak ada saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita dan kita lanjutkan minggu depan ya satu kali lagi. Untuk itu tugas dan papernya untuk nilai UAS saya tunggu ya hasilnya. Apakah sudah siap? Lagi on proses Pak, lagi di upload Pak. Oh ya, itu uploadnya saya yang upload, artinya biar saya yang terbitkan. Oh berarti apanya kami kirim ke